Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses Instalasi Dualboot. Di sini kami menggunakan Windows 10 dan Linux Mint. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Anisya Salsadila Aiman, dan rekan saya, Indira Zahra. Oke, baik, kita mulai saja presentasinya. Yang pertama, pengertian dualboot. Dualboot itu adalah kondisi di mana sebuah komputer terdapat dua sistem operasi yang lebih dari satu. Di sini kami menggunakan Windows 10 dan menggunakan sekaligus Linux Mint. Kelebihannya itu, jadi masing-masing sistem operasi ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian, jika salah satu sistem operasi mengalami kendala atau masalah, sistem operasi yang satu lagi masih dapat digunakan. Namun, dualboot juga memiliki kekurangan, yaitu menghabiskan banyak kapasitas atau space dan ruang kosong, karena terdapat dua buah sistem operasi dalam satu laptop. Poin penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan install Windows pada komputer dan laptop. Yang pertama, backup data. Artinya memastikan data dalam komputer berada dalam kondisi yang aman. Caranya dipindahkan ke local disk D atau di-copy dan disimpan di flash disk. Kemudian ada driver komputer atau laptop. Yang ketiga, software tambahan atau pelengkap. Artinya mempersiapkan software yang bertujuan untuk mempercepat proses install ulang pada komputer atau laptop. Yang terakhir ada charger komputer. Fungsinya untuk mengantisipasi PC kehabisan daya. Kemudian langkah-langkah penginstalan sistem operasi akan disampaikan oleh rekan saya, Indira. Langkah-langkah penginstalan sistem operasi Windows 10. Yang pertama, cek sistem hard disk apakah sistem laptop tersebut GPT atau MBR dengan cara membuka command prompt. Lalu, klik list disk dan akan muncul tampilan seperti pada gambar. Gambar ini menandakan bahwa sistem laptop yang dipakai adalah GPT. Kemudian, buat bootable memakai aplikasi Rufus, masukkan file ISO install Windows dan pilih yang sesuai dengan operation system laptop. Selanjutnya, klik Start, kemudian format flash disk, dan mulai proses install. Yang ketiga, masuk ke BIOS untuk mengatur BIOS agar dapat membaca flash disk. Caranya dengan mematikan laptop dan nyalakan kembali, lalu tekan F2 sebelum masuk ke Windows. Kemudian, klik boot, dan pastikan boot option 1 adalah flash disk. Selanjutnya, tekan F10 untuk save and exit, dan proses install akan segera berlangsung. Yang keempat, secara otomatis, tampilan laptop akan berubah menjadi seperti pada gambar. Lalu, klik Start Now, dan untuk mulai proses. Setelah itu, baca semua perintah dan pemberitahuan, kemudian klik Next. Pilih Windows 10 Pro IM, lalu klik Next. Dan pilih Drive Zero Partition 3 Operation System, lalu klik Next. Yang kelima, jika semua proses telah dilalui, restart lagi laptop, kemudian masuk lagi ke BIOS untuk mengatur file agar bisa terbaca oleh hard disk. Kemudian, flash disk sudah bisa dicabut. Seperti pada gambar, klik F10 untuk menyimpan pengaturan BIOS yang telah diubah. Proses penginstalan akan berlangsung melalui hard disk dan tunggu sampai semua proses selesai. Kemudian lanjut install aplikasi yang diperlukan. Selanjutnya, langkah penginstalan aplikasi akan disampaikan oleh rekan saya, Anisya. Kemudian ada langkah-langkah penginstalan aplikasi pada Windows. 1. Proses instalasi hardware driver. Di sini kami menggunakan Easy Driver Pack. Langkah pertama, download installer Easy Driver Pack dari link yang ada di Google. Kemudian buka installer dan mulai jalankan. Akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut. Klik tombol Start. Selanjutnya, install the driver extraction. Kemudian klik OK. Proses install Easy Driver Pack sedang berjalan.
tunggu sampai selesai, dan Easy Driver Pack sudah bisa digunakan. Yang kedua, proses instalasi antivirus. Di sini kami menggunakan SMADAV. Caranya, buka installer SMADAV yang telah di-download, buka file yang berupa aplikasi, dan klik 2 kali untuk menjalankan proses instalasi. Yang ketiga, kemudian akan muncul pemilihan bahasa yang akan digunakan. Pilih bahasa yang kita pahami. Setelah itu, klik OK, dan kemudian proses install akan segera dimulai. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik lanjut. Sistem akan menanyakan bahasa apa yang digunakan. Pilih bahasa yang dapat kita pahami. Klik OK, kemudian baca persetujuan dan klik lanjut. Klik next untuk semua perintah, baca persetujuan, dan beri tanda centang di persetujuan tersebut, dan klik lanjut lagi. Klik pasang dan antivirus SMADAV sudah siap diinstal. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit tergantung dari kekuatan koneksi internet yang sedang digunakan. Jika sudah selesai diinstal, antivirus SMADAV siap untuk digunakan. Yang ketiga, proses instalasi web browser. Di sini kami menggunakan Chrome. Caranya yaitu download installer Chrome yang ada pada Google. Kemudian buka file installer Chrome yang sudah di-download, klik 2 kali dan Chrome akan terinstall secara otomatis. Jika muncul tampilan seperti gambar berikut, klik Get Start dan Chrome sudah berhasil diinstal dan siap digunakan. Yang keempat, proses instalasi Office. Di sini kami menginstal Microsoft Office Professional Plus 2010. Caranya, yaitu download installer Microsoft Office Professional Plus 2010 di Google, kemudian buka dan kemudian pilih setup.exe sebagai administrator. Akan muncul tampilan seperti ini. Tunggu beberapa saat. Setelah Microsoft Office terbuka, klik Install Now. Kemudian proses install akan berjalan. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, akan muncul notifikasi bahwa aplikasi tersebut berhasil diinstal dan Microsoft Office Professional Plus 2010 sudah bisa digunakan. Kelima, ada proses instalasi AutoCAD. Di sini kami menggunakan Autodesk AutoCAD 2017. Caranya adalah buka installer AutoCAD yang telah di-download. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar. Klik Install on this computer, pilih negara tempat tinggal kita, baca persetujuan, dan beri tanda di tulisan I agree, kemudian klik Next. C. Pilih tempat atau file untuk menyimpan AutoCAD, kemudian klik Next. Oke, proses install AutoCAD sedang berjalan, tunggu beberapa saat. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya AutoCAD sudah berhasil diinstal. Namun, untuk mengaktifkannya, kita perlu memasukkan kode aktivasi. Kemudian, masukkan kode aktivasi yang telah dibeli tadi secara lengkap. Setelah itu, klik Next. Proses aktivasi telah selesai dan AutoCAD 2017 siap digunakan. Yang keenam, proses instalasi SPSS. Caranya, buka installer SPSS yang telah di-download. Akan muncul tampilan seperti berikut. Proses extracting sedang berjalan, tunggu beberapa saat. Baca semua perintah dan persetujuan. Beri tanda bahwa Anda telah setuju dan klik Next untuk setiap perintah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik Install dan proses install akan segera berjalan. Pilih tempat untuk menyimpan aplikasi SPSS. Kemudian akan muncul beberapa tampilan dan klik Next di setiap prosesnya. Setelah melewati beberapa tahapan, proses install akan selesai dan akan muncul tampilan seperti berikut.
Install SPSS telah selesai dilakukan, klik Finish. Buka file hasil ekstrak IBM SPSS Statistik 25, kemudian cari folder aktivasi. Setelah kita ekstrak, dan dalam folder tersebut terdapat file ISEVRC. Copy file tersebut, paste file tersebut ke dalam folder install IBM SPSS Statistik yang sudah ditandai pada saat proses instalasi. Jika muncul pesan replace or skip file, silakan klik replace the file in the destination. Kemudian klik continue untuk mengizinkan proses copy paste ke dalam folder tersebut. Jika proses copy paste telah selesai, maka aplikasi IBM Statistik 25 siap digunakan dan tampilannya akan seperti berikut. Yang ketujuh, proses instalasi Arena. Caranya yaitu buka installer Rockwell Automation Arena V14 yang telah download, kemudian pilih file install dan pilih Arena. Jalankan setup dan pilih file yang berupa aplikasi. Kemudian klik kanan dan pilih property. Pilih compatibility. Beri centang di tulisan Run in this program in compatibility mode for dan pilih Windows XP Service Pack 3. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut dan klik Install Arena. Pilih download dan install this feature. Proses ini akan memakan waktu sampai beberapa saat, tunggu hingga selesai. Untuk menyelesaikan proses install, restart laptop sekarang. Jika laptop telah nyala kembali, itu artinya proses install telah selesai dan berhasil dilakukan. Yang kedelapan, proses instalasi XAMPP. Caranya, buka installer XAMPP yang telah download, mulai jalankan installer, dan akan muncul tampilan seperti berikut. Klik Next. Pilih komponen yang ingin digunakan, dan klik Next. Pilih folder tempat penyimpanan XAMPP, dan klik Next. Akan muncul beberapa perintah, dan klik Next untuk proses selanjutnya. Jika muncul tampilan seperti ini, artinya aplikasi tersebut siap untuk diinstal di laptop kita. Pilih Google Chrome untuk membuka XAMPP, klik OK dan Next untuk proses berikutnya. Proses install sedang berjalan, tunggu hingga selesai. Kecepatan install tergantung dari koneksi internet yang sedang digunakan. Kemudian klik Allow Access. Setelah proses install selesai, akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian beri centang di tulisan Do you want to start the control panel now? Kemudian klik Finish. Jika muncul tampilan seperti ini, maka itu tandanya XAMPP telah selesai diinstal dan lanjut dengan memilih bahasa yang ingin digunakan. XAMPP telah berhasil diinstal. Proses instalasi Linux Mint. Perlu diperhatikan, selama proses install berjalan, pastikan komputer terhubung dengan jaringan internet. Cepat atau lambatnya proses tergantung dari kecepatan jaringan internet yang sedang digunakan. Siapkan charger untuk mengantisipasi komputer mati akibat kehabisan baterai. Selanjutnya, langkah-langkah penginstalan sistem operasi Linux Mint. Yang pertama, siapkan media instalasi yang sudah kita buat berupa flash disk yang sudah berisikan installer Linux Mint. Jika belum punya, dapat mendownload di link berikut. Yang kedua, buat bootable menggunakan aplikasi Rufus, kemudian masukkan flash disk dan matikan laptop. Ketiga, setelah itu masuk lagi ke BIOS dengan cara menyalakan laptop, kemudian tekan F2 sampai masuk ke BIOS. Yang keempat, setting BIOS agar bisa membaca flash disk seperti gambar berikut ini. Yang kelima, tekan F10 untuk menyimpan perubahan yang telah dibuat. Kemudian reset lagi komputer dan masuk ke BIOS lagi. Keenam, lanjut setting agar komputer bisa melakukan install dari hard disk dan tekan F10. Flash disk sudah dapat dicabut dan sekarang Linux sudah bisa diinstal melalui hard disk. Ketujuh, kemudian nyalakan laptop. Tampilan laptop akan berubah menjadi seperti ini. Yang kedelapan, pilih icon yang bergambar CD dan klik. Proses install akan segera dimulai.
9. Pilih bahasa yang akan digunakan, seperti pada gambar ini. Yang ke-10, lanjut dengan memilih susunan papan ketik atau keyboard. Yang ke-11, pilih sambungan nirkabel yang mau Anda gunakan, lalu klik lanjutkan. 12. Apabila bersedia untuk memasang software pihak ketiga, beri centang pada kolom lalu klik lanjutkan. 13. Buat partisi Linux dengan klik tabel partisi baru dan kemudian buat partisi dengan mengisi seperti pada gambar. Lalu klik OK. Kemudian akan muncul perintah untuk mengisi biodata yang berfungsi sebagai akun Anda. Isi kemudian klik lanjutkan. Tunggu sampai selesai loading, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Pemasangan sistem operasi Linux Mint selesai, lalu klik nyalakan ulang sekarang. 16. Jika komputer sudah nyala kembali, artinya proses install sudah berhasil dan tampilan akan berubah seperti gambar berikut. Linux sudah dapat digunakan. Selanjutnya, langkah-langkah penginstalan aplikasi pada Linux Mint. Yang pertama, menginstal aplikasi Linux jauh lebih mudah daripada menginstal aplikasi di Windows karena cara yang digunakan sangat sederhana. Langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anisha. Yang pertama, pastikan koneksi internet tersambung. Kemudian, masuk ke Linux yang sebelumnya sudah diinstal. Yang kedua, masuk ke terminal yang ada di Linux dengan cara mengklik icon terminal yang ada di bawah layar, atau dengan cara menekan Ctrl ditambah Alt dan T. Ketika terminal sudah dibuka, ketik sudo su, kemudian klik Enter. Kemudian akan muncul nama akun Linux Anda dan silakan masukkan password. Setelah itu, kita harus mengetikkan komen yang memang sudah menjadi ketentuan untuk melakukan instalasi software. Komen untuk melakukan instalasi software tersebut adalah apt-get install, kemudian diikuti nama software yang akan diinstal. Kemudian tekan Enter. Setelah itu, akan muncul pertanyaan untuk mengkonfirmasi tindakan yang akan Anda lakukan. Pertanyaan yang bertuliskan, do you want to continue? Nah, di sini cukup tekan tombol Y, lalu tekan Enter lagi. Tunggu sampai proses selesai. Cepat lambatnya proses instalasi tergantung pada ukuran software yang akan Anda install dan kecepatan koneksi internet Anda. Jika sudah berhasil terinstall, maka aplikasi akan terbuka. Ulangi cara yang sama untuk menginstal aplikasi yang lainnya. Nah, di sini perlu diingat bahwa aplikasi yang akan diinstal itu, kita cari contohnya yang sama seperti yang ada di Windows itu dari internet. Misalnya kita ingin menginstal antivirus. Kira-kira antivirus apa yang cocok di Linux Mint yang ada di komputer Anda? Karena nggak semua versi itu bisa masuk ke laptop, karena ada keterbatasan ukuran atau mungkin terlalu besar kapasitasnya. Jadi, pastikan itu cocok untuk laptop Anda. Jika dia nggak cocok, maka proses instalasi yang telah dijalankan sesuai prosedur itu tidak berjalan. Artinya di situ nanti akan keluar tulisan bahwa instalasi itu gagal, seperti itu. Dan pastikan yang paling penting itu tersambung dengan koneksi internet, karena kan berjalannya proses install menggunakan koneksi internet tersebut. Sekian. Saya rasa itu aja presentasi kami mengenai materi ini. Mungkin di materi yang kami sampaikan terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf untuk itu, dan kami sangat membutuhkan kritik yang lebih membangun untuk materi yang akan datang. Demikian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.